Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Panahidin azakumullah, telah diuraikan pada majelis yang pertama haramnya darah kaum muslimin untuk ditumpahkan kecuali dengan haknya. Dan satu hal penting yang perlu diingat kembali bahwasanya pihak-pihak yang menghalalkan darah kaum muslimin dengan tanpa hak adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah dari kalangan kaum khawarij, dan siapa saja yang memiliki pemahaman-pemahaman bid'ah, ujungnya adalah pertumpahan darah. Juga dijelaskan tentang keharaman mencaci maki, mencela muslim dengan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Jika satu hal penting yang perlu diingat ialah bahwasanya yang melakukan tindakan as-sab wa syatm, caci maki, celaan, itu justru dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, terutama kepada ahlu sunnah. Disebutkan oleh al-imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar, termasuk ciri-cirinya ahlul bid'ah ialah mereka menikam, mencela, mencaci maki ahlul athar, terutama para ulama sunnah, ulama hadis, para ulama yang memperjuangkan manhaj yang sahih, memperjuangkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Ahmad ibn Sinan rahimahullah, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada seseorang ahli bid'ah pun di muka bumi ini melainkan dia pasti membenci para ulama ahli hadis. Maka yang terjatuh pada sab wa syatm adalah mereka, bukan ahlu sunnati wal jamaah. Dan mencaci maki para ulama, mencaci maki ahli hadis, mencaci maki ahli sunnah, mencaci maki seorang muslim, itu merupakan tindakan kefasikan. Kemudian barakallahu fikum, seperti yang juga telah diuraikan di majelis yang pertama, as-sab wa syatm itu bentuknya banyak. Bisa dengan takfir, menuduh orang lain kafir dengan tanpa hak. Bisa dengan tabdi', menvonis orang lain mubtadi' dengan tanpa hak. Bisa dengan tafsir, menfasikkan orang lain dengan tanpa hak. Bisa dengan tahzib, menghizbikan orang lain dengan tanpa hak. Bisa dalam bentuk ghibatul muharramah, menghibai seseorang muslim dengan ghibah yang haram. Bisa dalam bentuk ta'n, mencaci maki. Dalam bentuk la'an, melaknat, dan segala macam bentuk yang namanya sebuah syaitan. Juga diantaranya ialah membongkar al-fadhihah, membongkar cacat dan keaiban seorang muslim di depan umum dengan tanpa pertimbangan maslahat dan madaratnya. Pada kesempatan siang hari ini, majelis yang kedua ini, saya akan membacakan langsung penjelasan al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan adanya perkara-perkara yang diperbolehkan terkait dengan babus sabus syatm, khususnya terkait dengan babul ghibah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, babu ma yubahu minal ghibah, bab ghibah yang diperbolehkan. Ini juga bisa dibahasakan ketentuan-ketentuan syar'i bolehnya seseorang muslim itu dicela, dicacati, tapi bukan dengan bahasa sabu syatm,
Sesungguhnya lebih tepat dengan bahasa nasihat. Kalaupun dikatakan ghibah, disebut dengan ghibatun mubahah, ghibah yang boleh. Qala rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'i la yumkinu al-wusulu ilaihi illa biha. Ketahuilah bahwasanya ghibah, menyebut cacat seseorang, menyebutkan keaiban seseorang, itu diperbolehkan untuk tujuan yang sahih, tujuan yang syar'i, yang tidak mungkin tercapai kecuali dengan cara itu. Wa huwa sittatu asbab, ada 6 sebab. Al-awwal, yang pertama ialah at-tadhallum, pengaduan kezaliman kepada pihak penguasa. Fayajuzu lil mazlum ay yatadallama ila sultani wal qadhi wa ghairihima mimman lahu wilayah aw qudrah ala insafihi min zalimih fayaqul zalamani fulan. Maka diperbolehkan bagi orang yang terzalimi mengadukan kezaliman orang lain kepada sultan atau kepada qadhi atau yang semisalnya yang memiliki wilayah, yang punya kekuasaan atau yang punya kemampuan, supaya dia diberi tindakan yang adil terkait dengan orang yang menzaliminya. Dan dia boleh mengatakan fulan menzalimi saya, fulan menzalimi saya, langsung menyebut nama orangnya, fulan menzalimi saya. Ada ya juz. Atsani, yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar wa raddil 'asi ila shawab, meminta bantuan kepada orang lain untuk merubah kemungkaran atau mengembalikan ahli maksiat kepada jalur yang benar. Isti'anah, meminta bantuan pihak lain untuk merubah kemungkaran yang ada atau mengembalikan ahli maksiat kepada jalur yang benar. Fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar, maka dia mengadukan, dia menyampaikan kepada orang yang diharapkan punya kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran tadi, fulan ya'malu kadza, fulan ya'malu kadza, si fulan dia berbuat begini, si fulan berbuat begini. Apa maknanya? Tolong cegah dia, begitu. Fasjurhu anhu, fulan berbuat demikian, coba kamu cegah dia. Dia datang kepada qadhi, datang kepada sultan, datang kepada orang yang punya kemampuan, minta tolong. Ada kemungkaran, ada pelaku mungkar, coba kamu redam dia, coba kamu cegah dia. Boleh bagi dia menyebut namanya, fulan berbuat demikian, coba cegah dia. Wa yakunu maqsuduhu tawassul ila izalatil munkar, dan tujuan dia memang dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran. Fa illam yaqsud dzalika kana harama, tapi kalau tidak bermaksud untuk menghilangkan kemungkaran maka haram. Sekedar untuk perkara-perkara yang tasyaffi, memuaskan nafsu dia, fulan berbuat demikian, fulan berbuat demikian, fulan berbuat demikian, bukan dalam rangka untuk ingkarul munkar, maka tidak boleh. Jadi diperbolehkan ketika untuk ingkarul munkar atau izalatul munkar. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-istifta, minta fatwa. Fayaqulu lil mufti, maka dia berkata kepada sang mufti, walamani abi au akhi au zauji au fulan bikada. Wahai sang mufti, aku dizalimi sama ayah, dizalimi sama saudara, dizalimi sama suamiku, dizalimi sama istriku. Enggak, suamiku bahasanya ya. Masa ada yang menzalimi. Atau fulan menzalimi aku dengan ini dan itu. Ini istifta. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fahal lahu dzalik? Apakah dia boleh berbuat semacam itu? Wa ma tariqi fil khalasi minhu? Bagaimana solusinya supaya saya lepas dari kezaliman dia? Wa tahsilu haqqi wa daf'u dzulm? Bagaimana solusinya supaya saya dapat hakku dan redam kezaliman mereka ini, wahai mufti? Wa nahu dzalik. Kata beliau, wa hadza jaizun lil hajah. Ini diperbolehkan karena hajat. Sebutkan namanya langsung, ayahku, saudaraku, suamiku, istriku, fulan dan segala macamnya. Boleh lil hajah.
Walakinil ahwat wal afdal ay yaqul. Tetapi yang lebih tepat, yang lebih berhati-hati, yang lebih afdal, dia mengatakan para sang mufti dengan bahasa umum. Dia mengatakan, ma taqulu fi rajulin aw shakhsin aw zaujin kana min amrihi kadza. Bagaimana pendapatmu wahai mufti tentang seseorang atau laki-laki atau seorang suami atau seorang istri atau yang lainnya, dia orangnya begini. Menggunakan bahasa orang ketiga. Kata Imam Nawawi itu lebih afdal. Fa innahu yahsulu bihil gharabu min ghairi ta'yin. Sebab akan tercapai maksud dan tujuan dia dengan tanpa menyebut nama orang langsung. Fat'i wa ma'a dzalika fat'yinu jaiz. Walaupun demikian, menta'yin, menyebut nama langsung orangnya itu boleh. Kama sanadkuruhu fi hadits Hind insyaallah, sebagaimana akan kami sebutkan pada hadis kisahnya Hind insyaallah. Ketika lapor pada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih la yu'tini ma yakfini wa waladi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan suami saya ini laki-laki yang pelit, tidak memberi aku dan anakku nafkah yang cukup. Apakah boleh saya mengambil dari hartanya untuk mencukupi aku dengan cara yang ma'ruf? Langsung namanya fulan Abu Sufyan. Nah, ta'yin boleh, tapi lebih afdal menggunakan bahasa orang ketiga. Ar-rafi' yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr wa nasihatuhum. Mentahdzir, memberi peringatan kepada kaum muslimin dari kejahatan, kejelekan, dan menasihati kaum muslimin dari kejelekan tadi. Bab tahdzir boleh. Wa dzalika min wujuh, dan itu ada beberapa sisi. Minha, di antaranya jarhul majruhin min ar-ruwati wasyuhud, mengkritik atau menjarah saksi-saksi dan rawi-rawi yang majruh, yang terkritik. Fulan dhaif, fulan kadzdzab, fulan matruk, fulan sayyi'ul hifdz, fulan kadza, fulan kadza, fulan kadza. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa dzalika jaizun bi ijma'il muslimin bal wajibun lil hajah. Tindakan itu boleh dengan kesepakatan kaum muslimin, bahkan wajib untuk hajat. Dikarenakan sebuah kepentingan syar'i, boleh. Fulan dhaif, rawi ini dhaif, sayyi'ul hifdz, jelek hafalannya, banyak salahnya. Hafid, tapi dia punya riwayat yang mungkar, dia qadari, dia khariji, boleh. Atau saksi dan segala macamnya, terangkan. Ini hukumnya boleh dengan ittifaqul muslimin, bahkan wajib. Wa minha, dan di antaranya lagi, al-musyawaratu fi musaharati insan au musyarakatih au ida'ih au muamalatih au ghairi dhalik au musyawaratih. Dimintai saran, musyawarah terkait dengan periparan dengan seseorang, atau besanan dengan seseorang, atau bersyarikat dengan dia, atau menitipkan barang kepada dia, atau muamalah dengan dia, atau yang semisalnya, atau bertetangga dengan dia. Kamu dimintai saran. Kata Nawawi rahimahullah, wa yajibu 'alal musyawar alla yukhfi halah. Pihak yang dimintai musyawarah, yang dimintai saran, tidak boleh menyembunyikan keadaan orang tadi. Bal yadhkurul masawi' allati fi biniyatin nasihah. Tapi dia harus menyebutkan kejelekan-kejelekan orang tadi dengan niat untuk menasihati. Jangan sama si fulan, jangan nikah sama si fulan, wong kiri. Misalkan begitu. Jangan nikah sama si fulan, temperamental, sumbu pendek, suka mukul istri. Nikah sama ini saja. Ini orangnya baik, pemurah, insyaallah gitu. Itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Terkait dengan Fatimah bintu Qais, ketika diceraikan oleh sang suami, sudah banyak yang mau mengkhitbah. Rasul mengatakan, kalau kamu sudah selesai masa iddah, beritahu saya. Selesai masa iddah, lapornya Rasulullah, saya dikhitbah oleh Muawiyah dan Abu Jahm. Maka beliau terang-terangan, ini para sahabat yang disebutkan. Amma Muawiyah tafas'lu kulla ma lahu.
Muawiyah kere, enggak punya harta. Wa amma Abu Jahmin fala yad'ul 'asa 'ala atikihi an atikihi. Adapun Abu Jahm dia tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada yang memaknakan banyak safar, ada yang memaknakan suka memukul perempuan. Ini yang paling yang benar dikarenakan disebutkan dalam riwayat lain, darrabun lin nisa, suka memukul perempuan. Walakin ankihi Usama bin Zaid. Nikahi Usama bin Zaid. Itu Muawiyah, sahabat yang mulia. Abu Jahm, sahabat yang mulia. Karena Rasul posisinya dimintai saran, dimintai musyawarah, ya harus jelaskan. Oh fulan, jangan. Ini muamarahnya jelek. Fulan, jangan tetangga sama dia. Dia orangnya mulutnya nggak bisa berhenti. Oh jangan. Harus terang-terangan apa adanya. Disebutkan kejelekannya. Biniyatin nasihah, dengan niat untuk menasihati pihak yang minta saran tadi. Ada ya juz. Wa minha, juga diantaranya yang diperbolehkan. Kata Nawawi rahimahullah, idza ra'a mutafaqqiha yataraddadu ila mubtadi'in aw fasiqin ya'khudhu anhu al-'ilm. Kalau dia melihat ada orang yang belajar fikih, mutafaqih itu yang baru belajar fikih, pulang pergi menuju kepada ahli bid'ah atau kepada orang fasik untuk mengambil ilmu daripadanya. Lihat ada orang ngaji kepada seorang mubtadi, ngaji kepada hizbi, ngaji kepada orang fasik, maka boleh bagi dia untuk menyebutkannya. Wa khafa ayyatadarrar al-mutafaqihu bidzalik, dan dia khawatir orang yang belajar fikih tadi itu bisa terkena madarat ahli bid'ah tadi. Fa alaihi nasihatuhu bi bayani halih, maka wajib bagi dia untuk menasihati orang tadi dengan dia menjelaskan keadaan mubtadi' tadi, keadaan orang fasik tadi, dengan syarat ayyak sudan nasihat. Dia bermaksud untuk menasihati, bukan dalam rangka untuk melampiaskan dendam atau perkara pribadi, tidak, murni menasihati. Beliau mengatakan sini, wa hadza mimma yughlatu fih. Ini bab seringkali terjadi kesalahan dalam prakteknya. Wa qad yahmilul mutakallimu bidzalikal hasad. Ada kalanya rasa hasad, rasa dengki mendorong dia berbicara tentang orang yang dimaksud. Tadi itu perkara pribadi, memuaskan masalah pribadi, dendam pribadi, ulan sudah. Jangan sama dia. Dia itu orang yang begini. Itu bukan dalam rangka nasihat, tapi dalam rangka untuk memuaskan amarah pribadi. Adalah ya juz. Sehingga syaratnya boleh dijelaskan dengan niat an-nasihah. Wa qad yahmilul mutakallima bidzalikal hasad. Terkadang rasa hasad yang mendorong orang itu berbicara. Wa yulabbisu syaitanu alaihi dzalik, dan setan mengkaburkan kepada dia perkara yang semacam ini. Wa yukhayyalu ilaihi annahu nasihah, dan dihayalkan oleh setan kepada dia itu nasihat, padahal pelampiasan pribadi. Hati-hati kata beliau. Fal yatafattan lidzalik, hendaklah dia waspada terkait dengan bab ini. Tujuannya nasihat, bukan pelampiasan dendam pribadi. Wa minha, juga diantaranya yang termasuk bab tahdzir, ayyakuna lahu wilayatun la yaqumu biha ala wajhiha, o imma bi alla yakuna salihan laha, wa imma bi ayyakuna fasiqan aw mughaffala wa nahu dzalik. Misalkan ada seseorang yang memiliki kekuasaan, punya wilayah, tetapi tidak dia lakukan dengan semestinya kekuasaan tadi itu. Mungkin memang dia bukan orang yang ahlinya, atau mungkin dia orang yang fasik, atau mungkin dia orang yang lalai, atau semisalnya. Fayajibu dzikru dzalika liman lahu alaihi wilayatun 'amah liyuzilah. Maka wajib menyebutkan kondisi orang tadi kepada pihak yang memiliki wilayatun 'amah, kekuasaan yang lebih tinggi, yang lebih umum, liyuzilah, untuk melengsarkan dia. Wa yuwalli man yasluh, dan menunjuk orang yang berhak untuk menjabat wilayah tadi. Ini beberapa poin yang masuk pada bab yang keempat, tahdzirul muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan-kejahatan yang ada dan menasihati mereka. Masuk padanya menjarah para rawi, menjarah para saksi,
kemudian terkait dengan musyawarah, kemudian terkait dengan tahdzirul muslimin dari mubtadi', memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah, terkait dengan bab mengambil ilmu, terkait dengan masalah orang yang tidak becus di dalam menjalankan roda pemerintahannya, mungkin dia orang yang tidak becus atau dia orang yang fasik dan semisalnya, dilaporkan pada pihak penguasa supaya diganti, dilengsarkan. Ini semuanya bukan perkara yang diharamkan, ghibah yang diperbolehkan. Al-khamis, yang kelima, termasuk ghibah yang diperbolehkan ya, ayyakuna mujahiran bi fisqihi au bid'atihi. Orang tadi terang-terangan berbuat kefasikan, terang-terangan berbuat kebid'ahan. Kal mujahir bi syurbil khamr, seperti orang yang terang-terangan minum khamr. Wa akhdhil maqs, terang-terangan mengambil pajak. Wa jibayatil amwali zulma, tadi mengambil pajak harta dengan cara kezaliman. Wa tawallil umuril batilah, atau dia menguasai perkara-perkara yang batil, terang-terangan dengan fasiknya, terang-terangan dengan bid'ahnya. Fayajuzu dzikruhu bima yujahiru bih, maka boleh menyebut orang tadi dengan sesuatu amal yang dia terang-terangan melakukannya. Fulan berbuat fasik demikian, fulan berbuat bid'ah demikian, fulan punya pemahaman bid'ah demikian. Sebutkan namanya langsung, lengkap dengan bid'ah yang dia lakukan atau kefasikan yang dia kerjakan dengan terang-terangan tadi. Wa yahrumu dzikruhu bi ghairihi minal uyub. Tapi ingat, kata beliau, tidak boleh menyebutkan keaiban-keaiban dia yang lain. Ingat, sebatas kefasikan atau kebid'ahan yang dia tampilkan dengan terang-terangan. Hanya itu. Jangan nambah-nambahi yang lain. Illa ayyakuna li jawazihi sababun akhar mimma dzakarna, kecuali kalau menyebutkan poin-poin yang lainnya ada sebab lain yang membolehkannya seperti yang kami sebutkan. Mungkin karena poin pertama atau kedua atau ketiga atau keempat. Barakallahu fikum. Ini al-mujahara bil fisq. Qanabtina azakumullah, al-mujahara bil fisq atau bid'ah itu dua makna. Ada yang terang-terangan fasik di depan umum, di depan banyak pihak, berbuat kefasikan, berbuat kebid'ahan. Dia tampilkan entah di forum umum, di tempat umum, di media-media umum, sekarang ini di Facebook dan segala macamnya, terang-terangan. Semua orang menyaksikannya, mengetahuinya, membacanya, melihatnya. Itu mujaharah. Termasuk dalam bab mujaharah ialah dia melakukannya sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tahu. Tiba-tiba keesokan harinya cerita tadi malam saya itu berbuat begini, menyebutkan tentang kefasikannya. Itu termasuk mujaharah dengan nasul hadith. Nasul hadith. Barakallahu fikum. Enggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia cerita, entah di forum umum atau ketika di dunia maya dan segala macamnya. Semalam saya tuh makan malam dengan fulan. Saya tuh makan malam dengan Alan. Kemarin siangnya saya duduk majlis dengan fulan, dengan Alan. Lah yang disebutkan namanya tokoh hizbiyin kabeh. Allahul musta'an. Itu namanya apa? Mujaharah terang-terangan. Gak ada yang tahu. Yang tahu ya dia dengan orang-orang yang terlibat dengannya. Yang lain gak ada yang tahu. Cerita sendiri. Itu namanya mujaharah. Yang semacam ini gak ada riba padanya. Fulan makan malam dengan Alan. Udah, gimana lagi yang dia cerita. Fulan makan siang dengan tokoh Hizbi Alan. Selesai. Gimana lagi? Fulan duduk bareng dengan tokoh Khariji. Udah cerita gimana lagi? Ya sudah, diterangkan sesuai dengan perbuatan yang dia terang-terangan melakukannya. Tidak lebih daripada itu. Ketika menyebutkan poin-poin yang lain, harus ada sebab yang lain yang membolehkannya. Jadi paham ya? Itu namanya mujaharah. Langsung atau dia cerita sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ingatkan ketika ada orang yang kemudian menyebutkan
menampilkan ceritanya dia itu. Nih, dia ngomong kayak gini. Itu bukan namanya tatabul aurat. Itu bukan namanya mencari-cari kesalahan. Tolong jangan salah paham. Nah, sebagian dia marah-marah itu. Wah, itu kerjaan dia cari-cari kesalahan kaum muslimin. Tuh, ditampilkan di situsnya dan segala macamnya. Ya, kalau dia tidak cerita, kita cari-cari informasi, kemudian kita tampilkan, ya mungkin dikatakan dengan tatabul aurat. Lah ini cerita dewe. Ya, cerita dengan sendirinya, dengan bangganya, dengan perasaan tidak bersalah, ditampilkan di Facebooknya, ditampilkan di situs pribadinya. Facebook itu kan kayak itu di tengah lapangan teriak-teriak, saya makan siang dengan Abu Bakar Bashir gitu. Kan sama kayak gitu ya. Saya makan siang dengan fulan tokoh-tokoh hizbiyin. Sama kayak gitu. Cuman agak resmi Facebook. Saya cerita sendiri. Itu bukan namanya tatabul aurat, tapi dia sendiri yang membongkar aibnya. Dia sendiri yang membongkar pemahamannya. Dia sendiri yang membongkar kesalahan dia. Enggak ada ghibah ketika disebutkan yang semacam itu, barakallahu. Yang keenam, kata Nawawi rahimahullah, at-ta'rif. At-ta'rif yaitu menyebutkan aib seseorang karena dia dikenal dengan itu. Menyebutkan cacat pada seseorang dikarenakan dia dikenal dengan itu. Ta'rif. Ya, ini kata beliau, fa idza kana al-insanu ma'rufan bilaqabin. Ketika ada seorang insan yang ma'ruf dengan sebuah gelar, sebuah laqab, kal a'mash wal a'raj wal asam wal a'ma wal ahwal. Ini maknanya cacat ya, Pak. Al a'mash yang rabun matanya, al a'raj yang pincang kakinya, al asam yang apa ya, Asam? Asam itu apa? Tuli. Yang tuli telinganya, al a'ma yang buta matanya dan semisalnya. Jaza ta'rifuhu bidzalik. Boleh menyebut nama mereka dengan sebutan seperti itu. Dikarenakan memang masyhur dengan nama itu. Al-Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Al-Imam Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmus Al-A'raj. Wahada. Tidak ada masalah. Belum ada kan jaza ta'rifuhum bidzalik. Boleh menyebut mereka dengan itu semua. Wa yahrumu, ingat, wa yahrumu itlaquhu ala jihati tanaqqus, tapi haram hukumnya menggunakan atau menyebutkan laqab-laqab tadi dalam rangka untuk melecehkan. Tidak boleh. Tapi kalau niatnya untuk ta'rif, untuk mengenalkan orang si fulan, la bas. Tapi kalau untuk melecehkan tidak boleh. Walau amkana ta'rifuhu bighairi dzalika kana aula. Kalau memungkinkan mengenalkan orang tadi dengan selain gelar tersebut, lebih tepat. Dikatakan Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Lebih. Dengan tahu kata-kata Al-A'mash. Itu lebih tepat. Barakallahu fikum. Ini 6 poin. Belum mengatakan fahadhihi sittatu asbabin dzakaraha al-ulama. Ini 6 sabab yang disebutkan oleh para ulama. Wa aktsaruha mujma'un alaih. Mayoritasnya disepakati oleh para ulama. Wa dalailuha minal ahadits shahihah masyhurah, dan dalil-dalilnya dari hadis-hadis yang sahih sangat masyhur. Famin dzalik. Kemudian belum membawakan beberapa argumentasi dalil tentang masalah semacam ini. Ini ketentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab menyebutkan aibnya orang lain. Tidak serampangan. Hukum asalnya haram, diperbolehkan dikarenakan tujuan yang syar'i, gharadun syar'i, itu pun terbatas pada lingkup-lingkup khusus. Barakallahu fikum. Di antara yang beliau perpanjang tadi terkait dalam bab tahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari kejahatan-kejahatan yang ada, menasihati muslimin dari kejahatan-kejahatan yang ada. Rawi hadis, saksi-saksi, ahlul bid'ah, terkait dengan bab musyawarah, dalam bab dan yang lain-lainnya. Semuanya perkara yang sangat gamblang dan ma'ruf di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak benar ketika ada yang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jamaah tahdzir-tahdziran. Tidak benar. Betul memang mereka mentahdzir, tapi ada aturan mainnya.
Tidak semua ditahdzir. Ada orang-orang tertentu yang layak ditahdzir. Itu pun dengan bawabitnya. Kadang tahdzirun am, kadang tahdzir muayyan, tahdzir vonis apabila memang sudah layak disebutkan ada maslahat besar dalam menyebutkan ta'yin tadi itu. Hakata sudah ya, Pak. Barakallahu fikum. Yang ingkar tahdzir, yang ingkar hajar mubtadi' itu sururiyin. Yang menggunakan tahdzir, menggunakan prinsip hajar dengan serampangan itu haddadiyin. Ahlu sunnah di tengah-tengahnya, tidak mengingkari tahdzir, mereka menggunakan prinsip tahdzir, prinsip hajar mubtadi', tetapi dengan ketentuan-ketentuannya tidak serampangan. Itu namanya nasihah. Adin an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Hakala ahlu sunnah. Dan setiap zaman dan setiap masa, barakallahu fikum, antum perhatikan ahlu sunnati wal jamaah a'dalun nas, orang yang paling adil, yang paling insaf, yang paling bagus dalam semua keadaan. Barakallahu fikum. Antum lihat sekarang praktiknya di zaman sekarang para ulama una. Siapa coba orang-orang yang ditahdzir oleh para ulama? Orang baik-baik? Enggak. Yang dijelaskan oleh para ulama una, dibantah oleh mereka, diterangkan penyimpangan-penyimpangannya. Orang-orang yang memang ahli syubhat, yang memiliki syubhat yang sangat banyak, punya pemahaman-pemahaman yang membahayakan kaum muslimin, dibantah sama mereka. Sampai pada ujungnya vonis fulan hizbi, fulan ikhwani, apa gitu ya. Barakallahu fikum. Wah, dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Untuk membaca sejarah para ulama una, tarikh Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika berbicara dalam bab tahdzir, yang adalah orang-orang yang menyimpang. Tidak ada Ahlus Sunnah berbicara tentang Syekh Rabi' bin Hadi, Syighorul Ulama, itu tidak ada. Sururiyin yang mengatakan demikian. Tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syighorul Ulama. Tidak ada yang mengatakan demikian. Yang mengatakan demikian adalah haddadiyun. Barakallahu fikum. Tidak ada. Tapi ketika ada yang tidak beres, nah baru ada perbincangan di situ. Barakallahu fikum. Ada yang aneh-aneh, pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh, baru ada perbincangan di situ. Itu pun tidak langsung. Ada proses panjang, tegur, nasihat, wah kata. Terus begitu, bantah pemahaman secara umum. Ketika bicara di forum umum, disebutkan dengan umum saja, pemahamannya saja, kemudian diterangkan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan jadi katakan tidak pernah atau jarang para fikum Ahlus Sunnati wal Jamaah menyebutkan dengan ta'yin, dengan langsung orangnya, melainkan ketika betul-betul maslahat menghendaki demikian. Barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Nah, ya sekarang ini semuanya terbalik ya, Pak. Semua terbalik. Semua yang jelek-jelek dituduhkan kepada Ahlus Sunnah semua. Nah, masing-masing mereka menampilkan dirinya sebagai orang yang masya Allah, yang khair gitu, masya Allah. Kalau dulu jamaah tabligh gitu ya, menampilkan dirinya hikmah dalam perkara dakwah. Nyatanya ya ngawur, barakallahu fikum. Wah kata seterusnya. Barakallahu fikum.